Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahan video untuk materi konversi bilangan yang terkait dengan bilangan-bilangan bertanda koma atau di belakang koma. Ya, kalau selama ini misal kita pernah lihat konversi dengan bilangan biasa gitu ya, atau bilangan bukan desimal, baik itu di basis biner, oktal, atau heksadesimal gitu. Jadi contoh selama ini misal kita menggunakan konversi bilangan yang bukan di belakang koma ya. Contoh 110 untuk biner ketika kita mau rubah ke dalam bentuk desimal seperti itu. Tapi bagaimana notabene kalau seandainya bilangan itu adalah 110,11 untuk basis biner dan mau kita rubah ke dalam basis desimal. Bagaimana penyelesaiannya? Ya. Mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya untuk konversi bilangan 110, kita bisa memanfaatkan bar biner atau tabel bar biner gitu ya, yang mana bar biner tadi itu adalah hasil perkalian pangkat gitu. Kita akan coba selesaikan dulu. Kalau seandainya kita mau selesaikan yang normal ya, 110 ini mau kita konversikan ke dalam bilangan desimal, maka ini kan akan kita kalikan dengan 1 kali 2 karena basisnya 2 ditambah 1 kali 2 ya, ditambah 0 kali 2, dimana dari kanan ke kiri perpangkatannya itu dari yang terkecil ke yang besar. Perpangkatan dimulai dari 0, 1, dan 2 gitu ya. Nah, dari proses pengalian ini perkalian antara bilangan biner ke perpangkatannya itu akan menghasilkan jumlah ataupun jumlahnya akan menghasilkan bilangan yang sama di basis desimal atau basis 10. Kita coba hitung aja. 1 kali 2 pangkat 2 ya, kita dapat 4 gitu ya. 1 kali 2 pangkat 1 kita dapat 2, berarti 4 tambah 2. 0 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 hasilnya 1, tapi karena dia dikalikan dengan 0 maka apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oke, yang artinya total keseluruhannya adalah 4 tambah 2 tambah 0, kita punya 6 ya. Jadi konversi bilangan dari 110 untuk basis 2 ini setara dengan 6 untuk basis desimal. Oke, ini sudah umum ya, banyak kita temuin. Lalu bagaimana kalau seandainya konversi bilangannya itu adalah biner yang terletak di belakang koma? Jadi 110 kita sudah mendapatkan, misalnya 110 itu adalah 6. Kita dapat 6. Bagaimana dengan koma 11? Yang artinya 0,11 itu di putaran untuk bilangan di belakang koma. Oke. Jadi untuk kasus yang di belakang koma, oke. Untuk kasus di belakang koma, ya, notabene kalau seandainya kita sudah dapat 110 itu berarti sampai dengan 0 kali 2 pangkat 0 ya, 0 ya, 012 yang artinya nilai terkecil pangkatnya itu sudah terletak paling kanan, maka untuk kasus yang koma 11 itu ya, koma 11 untuk basis biner ini berlaku juga untuk basis yang lain, mau oktal mau heksadesimal itu sama, hanya saja perbedaannya kan pada perkaliannya. Kalau oktal kita kalikan dengan basis 8, kalau heksa kita kalikan dengan basis 16 ya, maka proses konversinya sama gitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang dia terletak di belakang koma? Jadi untuk penyelesaian yang 110 yang normal itu sama seperti ini. Lalu untuk kelanjutannya berarti koma 11 ini adalah 0,11 ya, 0,11. Nilai terakhir tadi adalah 0. Kita ambil 0,11-nya saja. Jadi kita akan selesaikan di nilai 11-nya saja. Jadi pada dasarnya penyelesaian ini bisa kita lanjut di belakangnya ya. Kita komakan ya.
1 kali 2 dan seterusnya seperti itu. Ya, kita bisa samakan. Ini untuk seterusnya kita anggap adalah penyelesaian di sini. Jadi 0,11 kita akan selesaikan secara terpisah karena untuk yang 110 sudah dianggap selesai. 0,11 berarti 1 kali 2, kita belum tentukan pangkatnya, ditambah 1 kali 2. Gitu ya? Ya, karena nilai terkecilnya tadi pangkat 0 sudah habis atau sudah paling kanan, maka setelah ini berapa pangkat yang digunakan? Yaitu menggunakan minus 1 dan minus 2, seterusnya. Jadi nilainya semakin ke kanan semakin kecil ya. Gitu. Semakin ke kanan semakin kecil, karena dia sudah melewati koma, maka terurut seperti halnya posisi terbaliknya dari yang normal. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya. Jadi saya punya 1 kali 2 pangkat min 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 2. Nah, bagaimana perkalian terkait dengan pangkat? Untuk perkalian pangkat, kita menggunakan persamaan terbalik. Gitu ya. Yang artinya 2 pangkat min 1 ini bukan 2 kali 1 seperti itu, tapi kita balik menjadi pecahan gitu ya. Ya, pangkat 2 pangkat min 1 itu sama artinya dengan kita membagi 1/2. Mungkin kalau di biner ini agak sedikit jarang kita temuin. Yang kita sering temuin itu misalnya 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat min 2. Ya, dan seterusnya. Bagaimana dengan 10 pangkat min 1? 10 pangkat min 1 itu berarti kita bagi angka 1/10. 1/10. Bagaimana 10 pangkat min 2? Maka kita peroleh 1/10 dikali 1/10. 1 kali 1, 1. 10 kali 10, 100. 1/10, 1/100 atau setara dengan 0,01 seperti itu ya. Jadi perkalian dengan pangkat minus itu dirubah ke dalam bentuk pecahan kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kasus biner itu juga menggunakan cara yang sama, yang artinya oke, saya hapus. Yang artinya untuk kasus yang ini gitu ya. Untuk kasus yang pangkat min 1, 2 pangkat min 1 dan 2 pangkat min 2 itu kita kalikan dengan 1 dikali 2 pangkat min 1 itu adalah 1/2 ditambah gitu ya. Ditambah dengan 1 dikali buka kurung 1/2 dikali 1/2. Ya. 1/2 kali 1/2. Oke, 1/2 ini berarti 1 dikali 0,5. Bilangan berapapun, kalau dikali dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 1/2 atau 0,5 dikali 1, kita dapat 0,5 ditambah 1 dikali ya, 1/2 dikali 1/2. Setengah kali setengah. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Maka 1 bagi 4 adalah 0,25. 0,25 dikali 1, hasilnya tetap 0,25. 0,5 ditambah 0,25 sama dengan 0,75. Oke, saya dapat untuk bilangan 0,11 itu adalah 0,75. Yang artinya kalau kita sudah ketahui 110 ini adalah 6, maka 110,11 ini adalah, saya hapus karena ruangannya tidak cukup. Ya. Maka 110,11 itu adalah 6, ditambah dengan ini ya, nilai dikonversi di belakang koma. Ditambah dengan 0,75, maka hasilnya adalah 6,75 untuk bilangan desimal. Oke, itu sedikit konversi untuk bilangan di belakang koma ya, dari basis biner. Ya.
Jadi intinya untuk semua bilangan, kalau seandainya ketemu untuk semua bilangan, ya mau dia basis 2, 8, atau 16, maka proses pemangkatannya seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau seandainya dengan oktal, bagaimana konversinya kalau seandainya oktal ke desimal dengan menggunakan koma, maka digunakan perkalian seperti ini. Oke, ini kalau seandainya basisnya dari bilangan lain ke desimal. Bagaimana kalau seandainya dari desimal ke bilangan lain? Kalau kita mengkonversi dari desimal ke bilangan lain, kita menggunakan prinsip pembagian. Saya ulang ya, kalau seandainya dari bilangan lain ke desimal, bilangan lain maksudnya basis biner, oktal, atau heksadesimal, maka kita menggunakan perkalian untuk mendapatkan basis desimal. Lalu bagaimana dari basis desimal ke bilangan yang lain? Kita menggunakan prinsip pembagian. Sebagai contoh, saya ambil nilai yang sama saja, yaitu 6. Ya, sebagai contoh, misal kita mau konversikan tuh angka 6 ke dalam angka 6 dari desimal ya, angka 6 basis 10 ke angka 2 gitu. Ke angka 2, yaitu 6 ya, 6 dari basis 10 mau kita rubah ke basis 2. Kemudian ada 6,75 dari basis 10 mau kita rubah ke basis 2 juga ya. Contoh 6 kita bagi 2, kemudian kita tentukan berapa sisanya. Ada nggak sisanya? 6 bagi 2 3 gitu ya. 3. Ada nggak sisanya? Tidak ada, maka sisanya adalah 0. Kemudian 3 kita bagi lagi menjadi 2. Maaf, 3 kita bagi lagi dengan 2. 3 bagi 2, 1 koma. Nah, kita tidak menggunakan bilangan koma, makanya oleh karena itu kita menentukan nilai sisa. 3 bagi 2 nilainya adalah 1, kita dapatkan sisanya adalah 1. Nah, 1 tidak bisa dibagi lagi dengan 2, maka ini adalah nilai final. Yang artinya pembagian itu bisa sampai 1 saja, atau pembagian itu bernilaikan 0, seperti itu. Ya. Nah, namun dalam bilangan biner biasanya umumnya terakhirnya itu adalah 1, karena kita pembagian sampai ke nilai terkecil gitu. Kemudian kita menentukan nilai sisanya. 3 bagi 2 kita dapatkan 1 dengan sisa 1 ya. Maka 6 itu dapat dikonversikan ke dalam bilangan biner. 6 untuk basis 10 ya, atau basis desimal bisa kita konversikan ke dalam biner dengan notasi angka 110 untuk basis biner. Pembagiannya proses pembagian menjadi cara untuk mendapatkan nilai konversinya. Jadi 6 itu setara dengan 110 pada bilangan basis. Lalu bagaimana dengan kondisi yang 6,75? Oke, kita sudah dapatkan 6 ke 2 itu adalah 110. Bagaimana dengan yang di belakang koma? Ketika 6 kita menggunakan proses seperti ini, maka untuk 7,5 atau 0,75 itu adalah menggunakan cara perkalian. Jadi prosesnya terbalik. Jadi 0,75 itu dikali dengan 2 karena basisnya 2. Gitu ya, karena basisnya 2. Oke, kita akan coba. Oke, kita coba 0,75 dikali dengan 2, kita peroleh 1,5. Nah, artinya kita punya bilangan yaitu 1,5 untuk perkalian dengan 2. Karena koma masih memiliki sisa 5, ya, karena di sini sudah berubah menjadi 1, maka kita anggap sudah selesai. Maka perhitungan selanjutnya kita alihkan ke dalam perhitungan 0,5 kita kalikan dengan 2. Ya, kita dapat 1 nih, ya, kita sudah dapat 1 pertama. 5 atau 0,5 sebagai sisanya. Ya, hampir sama seperti yang sebelumnya, atau kita bisa buat notasinya menjadi seperti ini. Ya.
0,75 kali 2 sama dengan 1, kemudian sisa atau maaf, bahasanya mungkin bisa dikatakan sisa atau lebih ya. Sisa 0,5. 0,5 ini yang akan kita cari lagi untuk proses selanjutnya, yaitu 0,5 dikali dengan 2 sama dengan 1. Dengan sisa sama dengan 0. Sisa 0. Yang artinya tidak ada proses lagi untuk selanjutnya. Yang artinya ini sudah selesai. Berarti untuk 0,75 kita punya konversi bilangan 0,11. Seperti itu. Ya, kita mendapatkan perkalian. Jadi bilangan di belakang koma tadi dikalikan dengan basisnya ya, sampai dia menghasilkan sisa 0. Atau perkalian tadi menghasilkan nilai 1 murni. Seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya basisnya 2 atau basis biner, kali dengan 2. Kalau dia basisnya oktal, kali dengan 8. Kalau dia basisnya heksa, maka kalikan dengan 16 ya. Jadi dari perkalian ini kita sudah dapat tuh, kalau tadi 6-nya sudah kita konversikan menjadi 110 menggunakan proses pembagian, maka 0,75-nya kita peroleh menjadi 11 ya, atau 0,11 karena di sini adalah nilai di belakang koma. Jadi untuk 6,75 kita peroleh nilai yang setara, yaitu 110,11 untuk basis biner. Oke, itu saja penjabaran dari saya terkait dengan konversi bilangan, baik itu bilangan real atau bilangan koma ya, atau bilangan di belakang koma. Demikian ya dari saya, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.